kisah horor. Jack, lu jangan ini Jack. Jangan ngelamun Jack. Lu jangan ngelamun, ada 3 orang. Ada 3 makhluk di sini. Pakai istighfar lu, apa? Istighfar aja lu, baca Al-Ikhlas kayak Anas kayak. Lu jangan ngelamun pokoknya posisi lu. Cewek. Cowok 2. Cewek 1. Mana tuh sorry cewek. Saha. Tadi ketawa itu cewek. Dari yang jadi sesak napas itu dia diinjak. Yang tadi dia sesak napas itu dia diinjak di sini. Kayak naon? Dia bahasanya pakai bahasa Sunda. Tapi nggak bisa kayak Indonesia, bahasa Sunda dia. Astagfirullahaladzim. Ini siapa? Itu Ayu Ram. Ini Rama. Lagi ini nyetir mobil. Belum. Iya. Jack, baca terus Jack. Allahu la ilaha illallah Allah. Itu dia. Kalau Tante Tri, ini malah jadi kemasukan. Ya kemasukan Tante Tri. Kemasukan. Mana jalan di Iya, ini dia jadinya kayak nari-nari kayak daerah keraton ya kan cewek tadi gua ada ngerasa Rik. Tadi lu tahu yang satu kerjain gua Pelabuhan Ratu kan gua bunyiin dulu ya Pantai Selatan. Gua bunyiin Iya, Pelabuhan Ratu. Bisa bahasa Indonesia. Iya, ini lagi kemasukan ini sekarang. Anjing. Halo. Halo Tante. Saya Tante. Anjen Nih ya, nih. itu kupingnya lu deketin biarin dia kan biar Ayu yang ngomong sama dia. Bener kan, gue bilang kesurupan. Udah curiga. Enggak, gua biar anak-anak nggak panik, Rik. Gua udah tahu tadi makanya gua diemin aja. udah curiga. Tadi tuh Kan gua tadi kejang-kejang tuh, Bro. Itu dia mau enggak diem dulu nih. Orang yang kesurupan punggungnya berat. Tadi itu berat. Gua angkat bertiga. Berat banget. Enggak, gini Rik. Tadi pas kita keluar Halo, dari Tante. pantai tadi, Udah diem. Halo Tante. Halo. belum. Ini Om Eko udah sadar. Belum Sadar ya, belum. Masih Belum, nari ronggeng. Nari ronggeng ini. Anjing gak ketemu-temu ujungnya. Ini kita nggak dikerjain. Selalu aja. Katanya suruh nunggu 20 menit. Anjen timang. Gini aja deh, gini. Ayu nggak bisa masuk Iya, ke gua. Terus ini gimana? Hah? Lagi di jalan ini Rama. Kami mohon maaf kalau misalnya kami Lampu yang ada lampunya apa tuh? Kenapa? Yang ada lampunya. Iya, di dalam. Assalamualaikum. Rama, center yang tadi center mana? Center. Iya, ini lagi dipegangin. Dia malah nari-nari sambil nyanyi. Aryo. Dia gimana? Nggak mau jawab Om. Tolong gua mau istirahat sebentar. Gua pengen tidur. Pada saat penglihatan saya mulai gelap, saat itu saya mendengar suara gemerincing lonceng dan tapak kuda yang menderu dari arah belakang. Saya masih dalam posisi terduduk, seperti antara sadar dan tidak sadar. Hanya saja penglihatan saya semuanya gelap.
Entah dari mana munculnya, tiba-tiba saya melihat sosok wanita dengan gaun hijau, tinggi semampai, dengan rambut terurai panjang. Di kedua sisinya ada kedua laki-laki, seperti memegang kelana kuda, dan berdiri di atas kereta kuda yang sangat besar. Saya melihat sosok wanita itu sangat cantik sekali, dengan hidung yang mancung dan bulu mata yang sangat lentik. Bahkan, ia menggunakan mahkota. Mahkota itu terlihat sangat istimewa. Saya hanya terpaku melihatnya. Tidak terfikirkan apapun, tidak ada lagi rasa mual, tidak terasa lagi suhu badan yang semula sempat panas, lalu kemudian dingin. Kala itu, saya masih sempat mendengar seseorang yang mengatakan, "Kalian sudah melanggar hukum tata krama," dan juga permohonan-permohonan maaf dari seseorang. Tapi saya tidak tahu itu siapa. Lalu kemudian, saya seperti kembali berada di sebuah kejadian yang saya dan teman-teman telah lakukan di area pantai. Mulai dari kami mabuk-mabukan, berkata yang tak seharusnya dikatakan, sampai kejadian mesum yang teman saya lakukan. Saya seperti terus berputar-putar di dimensi itu. Sementara itu, menurut pengakuan Tri dan yang lainnya, setelah saya menari-nari, kemudian saya terjatuh pingsan. Lalu Ocul berkata, sepertinya di depan ada pemukiman warga. Kemudian mereka menghampiri dan berhenti di sana. Mereka meminta pertolongan. Saya digotong keluar dalam keadaan kaku. Saya digotong ke sebuah pos ronda. Dan di saat itu, menurut pengakuan teman-teman saya mengalami kejang-kejang. Bahkan sampai sempat tidak ada nafas. Dan denyut nadi saya melemah. Itu membuat semua teman-teman saya panik. Lalu mereka membawa saya ke rumah-rumah warga setempat. Tapi ketika mereka mengangkat saya, mereka tidak ada yang kuat. Kata mereka, tiba-tiba tubuh saya berat. Bahkan Ocul dan Putra yang memiliki badan besar pun tidak sanggup menggotong saya. Teman-teman saya dan beberapa warga setempat panik. Lalu mulai terlihat di lengan kiri saya seperti membiru. Warga setempat menyarankan teman-teman saya untuk membawa saya ke rumah sakit segera, karena kondisi saya pada saat itu sudah sangat lemah sekali. Lalu dengan sekuat tenaga, teman-teman saya kembali menggotong saya ke dalam mobil. Begitu semuanya masuk, Ocul segera melaju dengan kecepatan yang sangat tinggi karena saking paniknya. Sampai saat kemudian terlihat pintu gerbang keluar jalur Citarik, dan tiba-tiba saya tersadar dengan diawali tarikan nafas yang sangat panjang. Setelah itu, teman-teman saya terkejut dengan kesadaran saya. Lalu saat itu saya langsung berkata, "Alhamdulillah kita udah keluar dari daerah kekuasaan mereka." Tri yang lainnya pun berkata, "Apa maksud semua ini?" Lalu saya menjelaskan kepada mereka perihal perjalanan spiritual yang saya alami, tentang sesosok wanita cantik dengan kereta kudanya. Mereka tidak senang atas perlakuan kita. Buang semua benda-benda maksiat yang ada di mobil. Kita semua segera membungkus barang-barang itu, dan Kuru menemukan kantong plastik yang berisikan tisu dan cairan putih. "Ini punya siapa?" Kotak pun menjawab, "Itu miliknya." Wah, gak beres. Lantas semua barang-barang itu dibuang. Tapi tiba-tiba saat itu saya kembali tak sadarkan diri. Entah jam berapa, tiba-tiba saya tersadar. Dan saat itu saya sudah berada di rest area yang di depannya ada tempat-tempat makan. Saya melihat di dalam mobil, teman-teman saya sudah tidak ada.
Lantas saya keluar dan teman-teman saya sedang beristirahat di sebuah tempat makan. Mereka melihati saya dengan masih sedikit takut. Lalu saya dan mereka berbagi cerita masing-masing dengan sudut pandang masing-masing. Apa yang mereka lihat ke saya berbanding terbalik dengan apa yang saya alami. Teman-teman saya masih terheran-heran dengan saya yang bisa menari dan bernyanyi tembang Sunda. Singkat cerita, kami semua kembali masuk ke mobil dan langsung tancap gas menuju rumah kami di Bekasi. Sesampainya di sana, kami langsung menghadap ke ayahnya Bopung. Ayahnya Bopung ini seorang ustadz. Kami menceritakan kejadian ini dan beliau memarahi kami semua. Karena sudah larut malam, kami langsung kembali ke rumah masing-masing yang kebetulan kami semua satu komplek. Kembalinya kami ke rumah bukanlah akhir dari kisah ini. Pagi harinya, setelah semalam kami mengalami kejadian dahsyat, handphone saya berbunyi. Ternyata itu panggilan masuk dari Ragil, sang pengantin baru. Saat itu, dia juga sudah kembali ke rumahnya di Bekasi. Lalu dia berkata, "Sini Van ke rumah, ada Uwa, ibunya Kubil." Saya pun langsung bergegas ke sana. Kebetulan rumahnya tidak terlalu jauh dari rumah saya. Nah, sesampainya di rumah Ragil, di sana sudah ramai. Ada Novi, istrinya, dan juga saudara-saudaranya. Ketika saya baru sampai di depan pintunya, ada salah satu dari saudara Ragil yang menatap saya dengan sangat fokus. Lalu tiba-tiba orang itu berkata, ternyata dia masih ada. Saya yang bingung dengan maksud ucapan beliau pun hanya terdiam. Dan ternyata kabar perjalanan kami di jalur Cikidang sudah menyebar luas di kompleks saya. Saat itu saya diminta untuk menceritakan kejadiannya sedetail-detailnya. Lalu saya pun menceritakan semuanya. Setelah bercerita, terdengar azan zuhur berkumandang. Saya pun segera ke masjid untuk melakukan sholat zuhur. Tapi anehnya, ketujuh teman saya yang lain juga pergi ke masjid. Padahal sebelumnya mah boro-boro. Ini kejadian yang langka yang saya jumpai saat itu. Setelah itu, saya pulang ke rumah. Dan di sana, entah dari mana asalnya, saya kembali melihat orang-orang dengan pakaian yang jadul. Padahal di daerah itu saya tidak pernah melihat mereka. Mereka memakai baju hitam, celana hitam, tanpa alas, melintas berulang-ulang kali di hadapan saya, juga dengan tatapan yang kosong. Berlanjut pada malam hari, saya tidak berani untuk tidur sendiri, karena siang tadi saya kembali melihat hal-hal yang aneh. Akhirnya, ibu menyuruh saya untuk tidur bersama-sama dengan adik-adikku dan juga ibuku. Kami tidur sekamar, dan saya pun tidur di tengah-tengah mereka. Entah jam berapa, menurut kesaksian ibuku, saya yang sedang tertidur tiba-tiba terduduk, tapi masih dalam keadaan tertidur. Ibuku melihat saya yang tiba-tiba terduduk, lalu merentangkan tangan dengan jari yang melentik, sedang yang satunya menekuk di dada. Kemudian saya menari-nari, sama persis
seperti yang teman-teman saya lihat sebelumnya. Ibuku dan adik-adikku terbangun dan hanya terdiam yang melihat tingkahku yang aneh. Ibuku pun berkata, "Maaf, kamu siapa?" Saya yang saat itu tidak merasakan apa-apa, ibuku bilang. Saya melirik ke arahnya dengan senyuman yang menyeramkan. Melihat saya yang menyeramkan itu, ibu dan adik-adikku pun berhamburan keluar dari kamarnya. Saat itu, ibuku segera memanggil ayahnya Bopung untuk mengusir makhluk yang ada di tubuhku. Setelah ayahnya Bopung datang, dia pun menyarankan untuk mengadakan doa bersama selama 3 hari 3 malam, supaya benar-benar bisa mengusir makhluk itu. Malam pertama, diadakannya doa bersama di rumah saya. Waktu itu, saya dalam keadaan sakit. Tubuh saya terasa panas, seakan seperti ada sesuatu yang bergejolak di dalam tubuh saya. Kala itu, saya hanya terduduk di pojok, di depan kerumunan orang-orang yang sedang berdoa bersama. Tapi tak lama, perlahan tubuhku menjadi lemas. Lalu, pandanganku kembali hilang. Menurut pengakuan dari ibuku, saat itu ia kembali melihat saya menari-nari. Lalu di tengah-tengah itu, menurut kesaksian banyak orang, saat itu saya berbicara dalam keadaan menari dengan bahasa Sunda halus. Kurang lebih perkataannya seperti ini. "Leres, tiasa nyangking murang kali iya, leres." Tapi tiba-tiba Tri menjawab leres, yang artinya sosok itu ingin membawa saya. Dan Tri seperti mempersilahkan. Di situ Tri sama sekali nggak tahu, karena dia adalah kelahiran Semarang dan tidak paham betul bahasa Sunda. Ibuku yang mendengar pembicaraan Tri pun segera menasihati Tri, "Jangan sembarangan berucap kamu, nak. Kalau tidak tahu artinya, akan berakibat sangat fatal." Lantas Tri pun menyesali perkataannya. Doa pun terus dipanjatkan, sampai akhirnya saya terjatuh pingsan dalam keadaan tersenyum. Lalu saya dibawa ke kamar tidurku. Malam kedua pun demikian. Ibu dan adik-adikku masih melihatku menari-nari. Hari kedua, jam 11 siang, saya kembali melihat wanita itu. Wanita itu sedang berada di ruang tamuku, dengan posisi duduk memakai mahkota yang sangat berkilau. Saya pun terdiam kaku, tak bisa berbuat apa-apa. Lalu terdengar ucapannya yang mengatakan, "Sebentar lagi." Mendengar perkataannya, saya pun semakin takut. Sekujur tubuh saya bergetar, tapi tak bisa bergerak. Lalu wanita itu menatap saya dengan pandangan yang sayu, kemudian tersenyum. Saya yang benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa saat itu hanya bisa berpasrah. Lalu beberapa menit kemudian, wanita itu tiba-tiba menghilang. Saya pun langsung terjatuh lemas, seolah tak percaya kalau wanita itu berada di rumah. Sampai malam ketiga berlanjut doa bersama. Saat itu tidak terjadi apa-apa.
Doa pun terus dipanjatkan, karena itu adalah malam terakhir. Alhamdulillah, saya sudah tidak lagi menjumpai sosok dari wanita itu. Malamnya pun, ibu dan adik-adikku sudah tidak lagi melihat saya yang menari-nari. Tidak ada lagi kejadian-kejadian aneh yang saya alami. Mungkin ini semua berkat kekuatan doa bersama selama 3 hari 3 malam. Dan sampai sekarang, semua sudah kembali normal. Walaupun sesekali masih terlintas bayang-bayang masa itu. Banyak pelajaran yang saya ambil, mungkin juga buat kalian, bahwa menjaga tata krama itu sangat penting. Oh iya, pesan dari kakekku di Jampang, Sukabumi, saya tidak boleh sekalipun datang ke sana. Dan sampai detik ini, saya belum lagi menginjakan kaki di tempat itu. Kisah ini sebenarnya sudah sangat lama saya pendam. Masih banyak sudut pandang yang tidak bisa saya ceritakan, dikarenakan teman-teman saya sudah tidak mau membahas kisah ini. Ya, cerita ini saya akhiri. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada siapapun yang sudah mendengarkan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Saya Evan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.